Di video kali ini kita bakal belajar gimana caranya mengidentifikasikan tren dalam analisis teknikal. Jadi video ini adalah episode setelah cara baca candlestick dan time frame. So kalau kalian masih belum ngerti gimana cara baca candlestick dan juga time frame, kalian bisa tonton dulu episode yang ini ya. Tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke materi hari ini, yaitu tren dalam analisis teknikal. Jadi tren dalam analisis teknikal cuma ada 3. Yang pertama yaitu uptrend atau bullish, lalu yang kedua sideways, dan yang ketiga downtrend atau bearish. Simpelnya kayak gini, kalian bisa sambil lihat gambar yang ada di sini. Kalau uptrend kan up ya, berarti ke atas. Kalau downtrend kan down berarti ke bawah, dan kalau sideways harga cenderung bergerak di sana-sana aja. Oke, video selesai, sampai ketemu di episode berikutnya. Enggak lah, bercanda. Biar lebih gampang ngertinya, kita langsung praktek aja di TradingView ya. Jadi nanti kalian bisa sambil buka TradingView kalian, mau di website ataupun di aplikasi di handphone sama aja, nggak masalah. Di TradingView kita bisa akses semua chart mulai dari saham, indeks, komoditi, pokoknya semuanya ada lengkap banget di sana. Oke, sekarang kita udah masuk ke TradingView. Ini karena gue lagi pakai laptop, jadi langsung di websitenya aja, tradingview.com, dan ini gue langsung buka di chartnya Bitcoin USDT. Sebelum kita mengidentifikasikan trennya, kita harus tahu dulu rumus simpelnya. Kalian bisa cek di sini. By the way, ini singkatan ya. HH itu higher high, HL itu higher low, kalau LL itu lower low, dan LH itu adalah lower high. Udah mulai bingung? Tenang aja, kita bakal sama-sama praktek di chart biar kalian lebih ngerti, dan gue yakin setelah video ini kalian selesai tonton, kalian bakal langsung bisa mengidentifikasikan tren karena nggak susah sebenarnya. Oke, kita bakal pindah ke time frame yang lebih kecil ya. Ini kan di time frame daily ya, kita bakal pindah ke 4H ya. Oke, sekarang di sini gue bakal ambil contoh ya pergerakan harga dari 9 April nanti sampai di 15 Juni. Ini kita bakal coba tandain dulu ya, pakai garis biar lebih kelihatan. Nih harga dari sini sampai ke sini ya. Ini untuk studi kasusnya kita bakal coba ambil pergerakan harga di range ini. Lalu sekarang coba kalian perhatikan tanda panah yang gue buat ya. Ini tanda panahnya. Pertama ini dari kurang lebih 9 April ya, kita tarik ke atas ya. Ini yang pertama, low pertama. Low itu selalu yang ada di bawah, high itu yang ada di atas. Oke. Low, habis itu dia buat high. Oke. Kemudian dia turun sampai membuat low-nya lagi ya. Ini kalian perhatikan tanda panahnya, membuat low-nya lagi yang lebih rendah dibandingkan low yang sebelumnya. Makanya ini kita namakan lower low. Nanti gue bakal kasih tandanya juga biar kalian nggak bingung. Oke. Habis itu setelah itu harga naik. Harga mulai naik sampai ke sini peak-nya ya. Berarti membuat high dong. Tapi high yang terbentuk sekarang itu nggak lebih tinggi dari high sebelumnya ya. Kalau lebih tinggi dari high sebelumnya artinya apa? Higher high ya. Sedangkan karena ini nggak lebih tinggi dari high sebelumnya, maka dapat dikatakan lower high. Oke. Lalu kita lanjut, dia turun lagi ya. Dia membuat low lagi ya, dan lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi ini namanya lower low lagi ya. Begitu seterusnya ya, sampai ke sini, oke. Ke sini, habis itu sampai ke sini ya, lanjut lagi, dan akhirnya sampai ini di tanggal sekitar 15 Juni. Oke. Nah, kita udah melihat ini, dan kita juga bakal kasih tanda ya supaya kalian nggak bingung ya. Tadi pertama kan di sini ya, ini low, habis itu lanjut di atasnya ya, dia membuat high-nya. Habis itu yang tadi di bawah sini ya, kalian bisa sambil perhatikan ya teks yang ada di layar kalian ya, membuat di sini berarti lower low. Oke. Kenapa di sini lower low? Sekali lagi karena low-nya ini lebih rendah daripada low sebelumnya ketika dia start. Nah, setelah itu harga tersebut naik tapi nggak melebihi high sebelumnya. Maka kita akan namakan di sini lower high atau LH ya. Kalau misalnya harga yang ini yang ditandain yang lower high ini lebih tinggi daripada high sebelumnya, itu namanya higher high ya. Sedangkan karena ini lebih rendah, maka namanya lower high. Oke, ini kita tinggal lanjutin aja ya. Berarti di sini kita copy aja. Berarti di sini lower high satu lagi, habis itu ada lower high satu lagi di sini ya. Dan di sini juga berarti ada lower low. Lalu ada lower low lagi, dan terakhir yang tanggal ini ya, dan yang terakhir yang tanggal 15 Juni. Oke. Nah, sekarang kita udah melihat nih ya, secara tren konsisten membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, sebenarnya kalau kita udah melihat seperti ini, kita bisa membuat sebuah channel juga. Tapi nanti untuk channel ini kita bakal bahas di next episode. Tapi ini gue contohin, kasih sedikit dulu ya, biar kalian lebih paham. Cara buat channelnya gimana? Sebenarnya gampang, kita tinggal tarik aja yang bawah nih ya, yang low, lower low, lower low ya. Kita tarik ya, begini. Habis itu ini udah membuat sebuah garis, habis itu kita tinggal tarik aja ke atas seperti ini. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada channel downtrend di time frame 4 hour. Tapi ini bukan major trend ya, sekali lagi karena ini kita cuman ambil contoh pergerakan harga dari 6 April sampai 15 Juni. Oke. Nah, kita sudah bisa melihat ini arahnya ke bawah ya, ada channel downtrend ya. Nah, ketika kita melihat ada channel downtrend ini, kita bisa mengindikasikan bahwa trennya ini lagi downtrend di time frame 4 jam ya, di periode ini. Kenapa? Karena balik lagi konsisten membuat yang namanya lower high dan lower low. Oke, gampang ya. Habis itu kita bakal ambil contoh lain ya, misalnya yang sideways ya. Ini kita clear dulu semuanya. Oke, ini kita bakal pindah ya ke range harga dari November kemarin ya, 2022. Ya, ini kita kasih tanda dulu biar lebih gampang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini gue langsung kotakin aja biar lebih gampang lihatnya. Nah, di sini terlihat jelas ya teman-teman ya, bahwa secara tren ini dia cuma
ada di kotak kuning ini. Nggak breakout ke atas, nggak breakdown ke bawah juga. Kayak ini misal contoh nih udah naik, dia balik lagi, masuk lagi ke dalam kotaknya. Nah ketika harga bergerak di sana-sana aja ya, kurang lebih seperti contoh seperti ini tren yang dapat dinamakan sideways. Beda ya sama yang tadi kan kelihatan ya turun ke bawah, kalau ini cuman di kotak aja, lurus aja horizontal. Nah harusnya dari dua tren ini kalian udah mulai paham nih kenapa kita harus bisa mengidentifikasikannya. Karena ketika trennya lagi downtrend, uptrend, atau misalnya lagi sideways seperti ini, pasti strategi kita beda kan. Kayak misalnya tadi lagi downtrend, pasti cenderung kita cari peluang untuk kita short atau sell. Kalau lagi sideways seperti ini, pasti kita cari peluang untuk apa? Untuk fast trade aja gitu. Jadi nggak bisa hold lama-lama karena trennya belum kemana-mana. Dan begitu pula juga dengan uptrend. Coba kita ambil contoh yang lain ya untuk uptrend. Kita bakal buka di sini mungkin untuk XAUUSD. Oke, sekarang kita udah di chart XAUUSD atau di gold ya, dan tadi kan di Bitcoin. Sebenarnya sama aja, cara analisanya juga seperti itu. Kita akan ambil range-nya dulu nih sebagai contoh ya, biar enak lihatnya. Kita akan buat di sini. Nah, sebenarnya kalau ini udah kelihatan jelas ya, ini jelas arahnya ke atas, jelas uptrend ya, tapi kita akan coba buat ya, pakai tanda panah seperti di Bitcoin tadi. Kita akan mulai dari sini ya, dari low-nya, kemudian dia membuat high, dia membuat higher low, dia membuat higher high, dia membuat higher low lagi, habis itu higher high, higher low, dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau kita mau buat channelnya sebenarnya sama aja, bisa ya, kita tinggal tarik seperti ini ya, dan ini bakal langsung kelihatan ya. Channel uptrendnya, jelas ya arahnya ke atas ya. Nah, kita identifikasikannya dengan cara yang seperti sama ya, cuman rumusnya agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan kita berarti karena downtrend ya, lower low dan lower high. Nah, sedangkan kalau uptrend seperti apa? Ya, pertama kita akan buat di sini low. Kemudian di atas sini berarti dia membentuk high-nya, dan di bawah sini ya, teman-teman kalau lihat ya, ini kan bentar ini kesampingin dulu biar nggak bingung. Ini kan dia membuat low, habis itu dia membuat high. Nah, kemudian ketika dia koreksi, dia turun ya. Penurunannya ini nggak lebih rendah daripada low sebelumnya. Yang artinya apa? Ini dapat dinamakan higher low atau kalau disingkat HL ya. Jadi kalau uptrend rumusnya apa? Kalian bisa cek di sini, higher high, higher low, higher high, higher low ya. Tadi kalau downtrend kan lower high, lower low, lower high, lower low. Kira-kira seperti itu, simple ya. Ini kita langsung copy aja ya. Kita copy di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, ketika dia membuat higher low dan dia kembali naik ya. High yang di sini ya, high yang di sini nih, high yang di kotak kuning ini ya. Kalian bisa lihat yang di kotak kuning ini ya. Ini lebih tinggi daripada high yang sebelumnya ya. Maka di sini dapat kita namakan higher high ya, atau HH disingkatnya. Ini kita copy aja ya. Lanjut. Nah, kalau kayak gini terlihat jelas ya bahwa dalam time frame daily memang sedang bergerak ke atas atau uptrend atau bisa dibilang juga bullish. Sampai di sini paham dong? Gampang ya, nggak susah-susah banget. Nah, enaknya kalau kalian bisa analisa teknikal ya, kalian udah belajar dari cara baca candlestick, cara identifikasikan tren, dan nanti kita juga bakal belajar support resistance sampai ke indikator dan lain-lain. Satu kali kalian belajar, kalian bisa pakai di semua instrumen. Baik kalian mau pakai di trading forex misalnya, di komoditi, di indeks, mau di saham, sampai ke kripto, semuanya bisa. Tinggal pahamin aja karakteristik dan juga market structure-nya untuk setiap jenis instrumen ya. Nanti di episode berikutnya gue juga bakal jelasin soal ini karena ada sedikit perbedaan biasanya. Contoh simpelnya ya, ada yang respect-nya sama MA200, ada juga yang respect-nya sama klasik SNR, ada juga yang sama Fibo dan lain sebagainya. Nanti untuk SNR dan juga indikator kita juga bakal bahas kok di next episode. Beda kalau ngomongin soal instrumen, kita bisa trading semuanya mulai dari saham, indeks, komoditi seperti gold, oil sampai ke kripto di OctaFX. Yang gue suka, fee transaksinya itu 0 dan ada bonus deposit 100% yang bisa di withdraw kalau udah qualified. Buat dapetin bonus 100%-nya gampang banget, kalian bisa daftar via link yang ada di deskripsi dan nanti pakai promo code DSLL100. Oh iya, buat kalian yang udah buat account baik akun real ataupun akun demo, kalian bisa isi Gform yang udah gue taruh di deskripsi buat join grup trading bareng yang tentunya gratis. Oke, lanjut. Jadi untuk tren dalam analisa teknikal ada yang namanya major trend dan juga ada yang namanya minor trend. Jadi kadang bisa berbeda nih. Misalnya major trendnya lagi uptrend tapi minornya lagi koreksi, lagi downtrend. Cara taunya gimana? Major trend ini kita lihatnya tentu di time frame yang lebih besar. Lalu ketika kita pindah ke time frame yang lebih kecil, kita bisa menemukan minor trendnya. Biar nggak bingung, kita bakal masuk ke trading view lagi untuk sama-sama belajar dan cari contohnya. Oke, sekarang kita udah buka chartnya Bitcoin ya, dan kita akan masuk ke time frame daily dulu, time frame yang cukup besar dulu ya. Kita akan lihat seperti ini ya. Ini kita akan lihat dari sini, kita langsung buat aja tanda panahnya biar nggak bingung ya. Ini sebenarnya udah jelas juga kelihatan ya. Kalau dari time frame daily dan range pergerakan dari awal tahun ya atau akhir tahun 2022 sampai sekarang, ini jelas pergerakannya arahnya ke atas ya atau bullish. Misalnya kita mulai tarik ya begini. Oke, kelihatan ya. Jelas. Nah, ini mungkin bakal lanjut. Atau sebenarnya kalau kita mau lebih gampang ya, kita juga bisa lihat seperti ini ya. Kita zoom dulu ya. Kita lihat ya pergerakan selama 5 hari sampai 8 hari terakhir. Ini kan jelas naik ya. Kita bisa lihat nih naiknya berapa persen ya. 20% lebih ya. Naik ya jelas ya. Ini candle impulsifnya warna hijau gede-gede banget ya, panjang-panjang banget. Tapi kita bakal coba masuk ke time frame yang lebih kecil. Misalnya ya, kita masuk ke 4H. Ini bakal beda nih pasti nih. Kalau 4H mungkin bedanya memang nggak terlalu jauh karena kan setiap candlestick ini menginterpretasikan pergerakan harga dalam waktu 4 jam. Kalau kalian belum ngerti tentang time frame, nanti
nanti tonton dulu ya video yang ini, video yang sebelumnya. Kita coba masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, misalnya di 15 menit ya. Nah, ini pasti berbeda nih ya. Kita bakal zoom in. Nah, kita menemukan apa ini di sini kalau di time frame 15 menit? Kita menemukan sideways ya. Jadi ini masih ada di area kotak ini kurang lebih, kalian bisa cek ya. Harga cenderung bergerak di sana-sana aja. Padahal tadi kalau di daily atau di 4H kita lihat jelas naik ya kan? Atau kalaupun misalnya di time frame 15 nih, misalnya Bitcoinnya turun sampai 29.900 sekian. Kalau gini kan berarti di time frame 15 menit kita bisa melihat bahwa breakdown support ya dan harga bergerak cenderung ke bawah. Tapi kalau kita balik lagi ke time frame daily ya, misalnya kita balik ke time frame daily, habis itu harga kita lihat ya misalnya turun ke sini ya kan tadi ke 29.900, ya tetap aja masih naik sangat signifikan. Karena kalaupun dia turun seperti yang kita gambar tadi, tanda panah ini kan dari time frame 15 menit tadi ya. Misalnya dia turun ke sini pun ya, harga berarti turun cuman ke area sini. Yang artinya apa? Kalau kita lihat di time frame daily masih jelas uptrend, masih jelas bullish, masih jelas naik ke atas ya. Tapi di 15 menit kita lihat turunnya wow udah ngeri banget. Nah, itulah yang dinamakan major trend sama minor trend. Jadi di major trend itu jelas kita lihat time frame yang lebih besar, baik di daily, weekly maupun monthly. Sedangkan kalau minor trend itu di time frame yang lebih kecilnya lagi. Makanya nanti untuk strategi kita dalam analisa, kita bisa menggunakan metode multiple time frame. Nanti itu mungkin akan gue bahas di episode ke-11 atau ke-12. Karena ini gue mau buatnya berurutan ya. Next kita akan bahas nanti support dan resistance dulu. Jadi udah paham ya mengenai major trend dan juga minor trend. Jadi kalau di time frame daily sama 15 menit tentu bakal jauh berbeda. Makanya kalau misalnya ada teman kalian nih ya lagi long nih, lagi buy nih ya kan. Terus kalian ikut-ikutan mau buy juga terus kalian lihat di chart, kok ini kayaknya sell kok turunnya. Karena time frame yang dipakai bisa aja beda. Mungkin dia lihat daily-nya lagi naik ya, dan kalian lihat 15 menit ya. Ini orang gue mau scalping, gue mau fast trade di 15 menit turun ya, ngapain gue buy? Kira-kira seperti itu. Jadi selalu ingat balik lagi major trend itu ada di time frame yang lebih besar dan minornya itu pasti ada di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kita udah bisa mengidentifikasikan trend, strategi yang paling enak yaitu following the trend. Karena dengan following the trend, holding periodnya itu bisa lebih panjang dan bisa dapetin upside atau downside yang lebih jauh juga. Misalnya nih, biar gampang ya, emas nih, harganya 1000. Lalu lagi uptrend nih, terus kita buy, kita bisa dapetin upside sampai 1.300, itu 30%. Sedangkan di skenario lain, emas lagi downtrend nih, dari harga 1.200 turun sampai ke 1.000. Dan masih ada potensi untuk lanjut turun. Tapi kita maunya buy nih, upside-nya pasti jauh lebih terbatas. Misalnya naik sampai 1.100 saja untuk retest resistennya, kemudian lanjut turun. Jadi kalau following the trend, misalnya trendnya lagi uptrend, banyakin buy atau long. Kalau trendnya lagi downtrend, banyakin sell atau short. Kira-kira seperti itu. Nanti di episode-episode berikutnya kita juga akan bahas soal strateginya seperti buy on weakness, buy on breakout, sell on strength, dan lain-lain. Karena kalau bahas di sini nanti malah jadi bingung, jadi kecampur-campur, jadi berantakan, jadi nggak berurutan belajarnya. Karena kan gue memang buatin series ini sengaja berurutan biar kalian yang belajar dari nol itu bisa ngikutin dari awal dan nggak kebingungan. Nah, tadi kan mengenai following the trend. Kalau counter the trend boleh apa nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi harus didasari alasan yang kuat, plan yang jelas, dan resiko yang terukur. Misalnya nih, harga emas downtrend nih, tapi udah murah banget dan ada indikasi reversal. Mau buy boleh nggak? Ya boleh aja selama plan tersebut resikonya masih terukur. Tapi ada juga yang prefer buy ketika ada rejection atau konfirmasi lainnya. Nanti kita akan belajar juga soal ini. Atau misalnya nih mau scalping, misal mau fast trade gitu. Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Karena walaupun di time frame besarnya trennya jelas turun ke bawah, pasti di time frame kecil ada peluang untuk buy. Jadi kalau fast trade pakai time frame yang lebih kecil ya bisa-bisa aja, nggak masalah. Tapi kalau saran gua di awal-awal better following major trendnya aja. Karena jauh lebih simple. Misal aset A nih jelas uptrend. Ya udah kita tinggal masuk ke time frame yang lebih kecil untuk cari buy areanya. Setelah kita udah bisa mengidentifikasikan trennya, selanjutnya yaitu belajar untuk menentukan support dan juga resistance. Nah, untuk support dan resistance ini kita akan bahas di episode selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Harapan gue series ini bisa bantu kalian untuk belajar gratis, tapi nonton video ini doang nggak akan cukup. Biar kalian lebih paham, harus cobain sambil praktek. Cobain analisa, cobain buka posisi. Jangan pakai akun real dulu, belajar pakai demo account. Kan kalau rugi, nggak ada ruginya kan demo account doang. Sampai udah mantap, baru cobain pakai modal kecil di real account. Kalian bisa buat akun demonya, klik link di deskripsi. Buat yang udah punya nih akun demonya, langsung join aja grup trading bareng. Kalian bisa belajar dan tanya-tanya di sana, tentunya gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Untuk join grupnya langsung isi Gform yang ada di deskripsi. Nanti tim gua bakal invite kalian ke grup eksklusifnya. Sekali lagi, semua series, modul, grup trading nggak ada yang berbayar, semuanya gua kasih gratis. Jadi asal kalian punya niat mau belajar, pasti bisa. Oke, itu dia episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam cuan.